Kita berdoa bersama. Ya Bapa berfirman, bersabdalah pada setiap hati nurani kami, saat kami datang berbakti untuk menengadah kepadamu, memohon petunjuk dan arahan, bahkan kehidupan kami boleh diberkati dengan kehadiran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, hamba-Mu yang menyampaikan layakkanlah, dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang boleh mengikuti kebaktian secara on-site yang ada di ruangan ibadah ini maupun kami semua yang mengikuti secara online. Biarlah hati kami terus tertuju pada firman Tuhan. Tuhan berkati untuk perjamuan kudus sebentar, biar Tuhan siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom. Senang sekali bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harapkan hari kesehari kita selalu ada dalam kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini kita sampai pada satu bagian yang dibahas secara panjang lebar dari 1 Korintus 12 yang melanjut pada sampai pasal 14. Saudara, boleh saya katakan dari pasal 12 ayat 1 sampai pasal 14 ayat yang ke-25 itu adalah merupakan satu fondasi, suatu teori atau teologi yang berkenaan berbicara tentang karunia-karunia roh. Dan saudara, saat ini kita masuk pada hal yang praktikal, yang praktis dari ayat 26 sampai 40. Saya akan menyampaikan dengan singkat saja, berhubung waktu kita singkat, kita ada 20 menit ini memfokuskan pada firman Tuhan dan kita akan lanjutkan dalam perjamuan kudus. Saudara sekalian, kita melihat ayat 26 yang sudah dibacakan. Sekarang Paulus berbicara tentang ketentuan atau tuntunan atau patokan atau juga yang menjadi dasar di dalam pertemuan ibadah atau persekutuan. Saudara sekalian, Paulus berbicara di sini, saudara, sekali lagi dalam satu konteks di mana memang pada masyarakat umum, bahkan masyarakat yang di luar persekutuan Kristen, mereka juga biasa melakukan ibadah-ibadah. Ibadah mereka yang ditujukan pada penyembahan-penyembahan berhala, itu juga ada polanya, ada liturginya, ada susunannya, mulai dari pintu masuk kuil, sampai masuk ke ruangan kuil, sampai mereka menyembah dewa-dewi mereka, sampai mereka mengadakan acara di dalamnya, bahkan ada ramah tamah, ada perjamuan kasih, mereka lakukan, saudara. Itu umum pada waktu itu konteksnya. Maka saudara, Paulus memikirkan bahwa gereja orang Kristen, kita perlu khususnya jemaat di Korintus pada waktu itu juga memiliki satu patokan, tuntunan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Paulus mengatakan, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan. Kata mempersembahkan ini adalah kata penting sekali, saudara. Saudara, Paulus menekankan bahwa ketika tiap-tiap orang datang beribadah, di dalam persekutuan pertemuan ibadah seperti hari ini, saudara, ada satu hal yang perlu kita camkan baik-baik. Bahwa kita datang dalam ibadah itu disadarkan dengan satu kerinduan, yaitu mempersembahkan. Artinya memberikan sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu bukan Allah yang tidak punya apa-apa. Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mulia. Allah penyedia hidup kita. Allah yang menjadikan saudara dan saya. Dia tidak perlu apa dari kita, saudara. Tetapi dia mau, Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan yang datang menyembah kepada dia memiliki hati untuk menyembah. Hati yang bagaimana? Hati yang mempersembahkan, saudara. Nah, saudara, secara langsung, saudara, Paulus mengatakan sesuatu yang dipersembahkan seseorang itu apa, saudara? Mazmur. Indah sekali, saudara-saudara, Alkitab menekankan bahwa ketika seseorang datang bersekutu beribadah, persembahan mazmur artinya persembahan pujian.
Saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat sederhana tetapi seringkali kita abaikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, seringkali saudara, apalagi saudara kita ada di suasana ibadah. Kita harus tahu bahwa kita ini ada di dalam satu penyembahan kepada Tuhan, bukan menonton ibadah, bukan menonton pengkhotbah, bukan menonton liturgis yang membawakan pujian, bukan. Yang mainkan musik, bukan. Tetapi kita menyembah, kita mempersembahkan dalam arti puji-pujian mazmur itu, saudara. Saudara, mari kita aplikasikan dalam diri kita. Mazmur pujian ini mulai dari kata-kata, mulai dari perilaku kita. Mungkin di dalam pelayanan kita hari ini, dalam sikap attitude kita. Di waktu kita duduk datang bersembah sujud di hadapan Tuhan. Adakah penuh pujian hati kita? Tadi Jenny mengatakan satu kalimat. Kita nggak bisa nyanyi secara oral langsung. Karena situasi yang masih krisis hari ini. Tetapi hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan ketika kita menyanyi, kita bergumam, kita mengeluarkan bahasa-bahasa pujian dari hati kita. Saudara, ini penting karena akan mempengaruhi dalam pola hidup. Mempengaruhi dalam pola pelayanan kita. Mempengaruhi dalam kehidupan perilaku kita. Saudara. Pujian. Saudara, yang kedua dikatakan apa, saudara? Yaitu pengajaran. Namanya gereja, namanya persekutuan, namanya ibadah, itu ditekankan adalah pengajaran, saudara. Saudara, Paulus menekankan berkali-kali dalam surat-suratnya bahwa pengajaran itu adalah esensial. Itulah yang memadu kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang melandasi hidup kita. Pengajaran. Pengajaran yang sehat itu akan membawa kehidupan yang sehat. Gereja yang dibawa pengajaran yang sehat, saya yakin gereja itu akan sehat. Pengajaran. Yang kedua dikatakan apa, saudara? Yaitu penyataan Allah. Yang saya terjemahkan di sini ada kesaksian. Saudara dan saya ini mengalami banyak penyataan-penyataan Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam dimensi rohani kita. Dan Paulus katakan di sana, persembahkanlah, saksikanlah, nyatakanlah. Saudara-saudara, ini merupakan satu panggilan saudara dan saya hari ini. Saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen yang dikatakan anak-anak Tuhan, murid Yesus, adakah kita rindu menyatakan penyataan Allah dalam hidup kita? Yang selanjutnya dikatakan, saudara, menafsirkan bahasa roh. Saudara, saya sedikit memberikan gambaran. Tolong tampilkan perbandingan bahasa roh dan nubuat. Saudara bisa tampilkan. Nah, saudara, ini panjang lebar, ringkasannya seperti ini. Dalam pembahasan Paulus selama pasal 12 sampai pasal 14, Paulus berkali-kali mengulang, saudara. Mari kita melihat perbandingan dari bahasa roh dan karunia yang sangat ditekankan di sini, yaitu bernubuat. Artinya saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kesaksian kita, menghibur teman-teman kita, mendorong teman-teman kita, mengencourage teman-teman kita, saudara-saudara kita hidup dalam satu kesatuan. Yang pertama, saudara, karunia bahasa roh itu secara singkat berkata-katanya kepada Tuhan, kepada Allah secara langsung, secara pribadi. Tapi karunia bernubuat itu berkata-katanya pada sesama kita. Saudara dan saudara, saudara dan saya dan saudara. Yang kedua, bahasa roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang rahasia, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini sangat pribadi sekali. Maka disebutkan karunia bahasa roh itu kegunaannya adalah yang pertama, yang paling utama adalah membangun diri kita. Membangun diri seorang yang sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan berikan karunia bahasa roh. Tetapi karunia bernubuat itu membangun, menasihati, menghibur, dan juga membangun pengertian. Sehingga seseorang itu dapat mengerti apa arti ibadah, apa arti persembahan, apa arti hidup, apa arti mengikut Yesus. Membangun pengertian yang demikian. Bahasa roh itu orang lain nggak ngerti, maka perlu ditafsirkan. Kalau nggak ada tafsirannya, nggak ada karunia menafsirkan,
lebih baik jangan dipakai. Gak ada yang ngerti. Dan inilah yang ditekankan oleh Paulus, saudara-saudara, bahwa karunia bahasa roh itu harus disertai karunia menafsirkan di dalam hubungan kita bersama. Saudara dan saya, saudara gereja Tuhan, masih mempercayai ada karunia bahasa roh. Tetapi ingat, itu sifatnya sangat pribadi. Kita harus masuk kamar, kita berdoa kusuk di sana. Dan hari ini banyak gereja yang menyalahgunakan dalam praktikalnya di dalam jemaat. Paulus menegaskan, kalau ada pun satu demi satu, paling banyak 3 orang berdoa, bergantian, enggak sama-sama. Biarlah ini menjadi satu penyegaran bagi kita. Dalam liturgi ibadah kita itu ada doa, doa syafaat. Tadi Evelyn yang pimpin, kita dukung sama-sama berdoa. Ada yang berduka cita, ada yang sedang bergumul, ada yang menghadapi krisis di tanah air dan sebagainya. Kita berdoa syafaat. Ini adalah bagian daripada persekutuan ibadah-ibadah. Dan karunia bahasa roh itu yang terakhir saya katakan di sana, sebetulnya kurang berguna untuk persekutuan bersama. Gunanya ada pribadi. Sedangkan karunia bernubuat, menghibur, menguatkan, itu untuk membangun. Maka saudara-saudara di dalam ibadah, persembahan saudara-saudara, itu di dalam memberikan penyembahan, persembahan hati kita kepada Tuhan, itu harus disertai saudara-saudara, yaitu penyataan Allah tadi. Kita itu ada kesaksian saudara-saudara. Dan kita membangun kehidupan bersama. Sehingga boleh saya katakan di sini, kita lanjut adalah hal yang kedua, yaitu di dalam tuntunan ibadah itu harus membangun iman. Membangun kehidupan rohani. Dikala seorang datang dalam persekutuan, mari kita membangun kehidupan iman. Kehidupan iman kita, jika pada waktu kita beribadah, menyembah, melayani, bukan cari pujian untuk diri sendiri. Bukan cari kemuliaan untuk diri sendiri. Tapi pujian kemuliaan ini adalah Tuhan. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang ditujukan. Saudara. Sedangkan bagian kita ini adalah kita bersaksi untuk membangun kehidupan iman. Saya berdoa supaya jemaat di IPC dalam satu keluarga, mari kita merindukan, saling membangun. Membangun satu dengan yang lainnya. Marilah dengan kesadaran ini kita tingkatkan. Yang sebutkan juga di sana yaitu ada kata nabi. Dalam persekutuan itu ada suara nabi. Nabi perjanjian lama selesai. Enggak ada nabi di hari ini. Rasul-rasul sudah berhenti sejak pada waktu Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Yang hari ini adalah karunia nabi. Karunia fungsi nabi. Karunia fungsi kerasulan. Dan itu apa yang ditekankan? Dalam pengajaran, di dalam ibadah, dalam persekutuan pasti ada firman Tuhan. Ada firman Allah, firman yang hidup. Jadi yang namanya ibadah, yang namanya persekutuan harus ada firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka saudara-saudara yang di dalam namanya persekutuan, dalam namanya ibadah, namanya gereja, pasti ada orang-orang yang dipilih, yang ditetapkan, yang dikaruniai untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara sekalian yang berikutnya, ini adalah sangat peka, saudara, di zaman ini. Saudara. Yaitu kita perlu memperhatikan konteks etika masyarakat. Perhatikan etika konteks masyarakat. Zaman Paulus pada waktu zaman Korintus itu, saudara, konteks masyarakat pada hari itu, saudara-saudara, kalau ayat 34-35 dikatakan, seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Saudara, ini artinya apa, saudara? Apakah enggak boleh mimpin liturgi? Sekarang boleh. Zaman itu, saudara-saudara, konteks masyarakat umum, saudara, yang namanya wanita, yang namanya perempuan, itu tidak sopan kalau bicara di depan umum, saudara. Itu adalah konteksnya masyarakat pada hari itu. Hari ini sudah emansipasi, saudara, memang betul. Pada hari itu yang namanya wanita selalu rambutnya panjang, saudara. Enggak ada yang pendek-pendek, saudara, panjang-panjang. Dan dia harus ditutup rambutnya.
Kalau mau berbicara, saudara-saudara, dia berbicara dengan suaminya, berdiskusi firman dengan suaminya di rumah. Artinya apa, saudara-saudara? Itu masyarakat hari itu. Joshua Eklund itu waktu ngomong-ngomong dengan saya, pelajaran pertama kali menjadi misionaris adalah mempelajari budaya. Budaya, tata kerama, tata sopan santun. Orang Indonesia itu sopan santunnya bagaimana? Kalau mau masuk rumah harus bagaimana? Berjumpa dengan orang lain bagaimana sikapnya? Sopan santun tata krama di zaman itu, saudara, yaitu perempuan tidak biasa ngomong di depan umum. Kalau ngomong itu dianggap nggak sopan. Saudara, artinya hari ini tidak berlaku seperti itu, tapi prinsipnya berlaku. Bahwa kita gereja harus peka, harus memahami etika kehidupan masyarakat. Sehingga kita bisa bersaksi dengan bijaksana, kita bersaksi dengan wise, bukan kita menjadi sebaliknya batu sandungan. Saudara, kalau saya ceritakan pengalaman pelayanan dari 27 provinsi pada waktu itu. Saudara, semua provinsi itu ada tata keramanya, ada adat istiadatnya. Menarik sekali, saudara. Dan inilah yang kita lihat, saudara, dengan satu tujuan supaya seluruh ibadah persekutuan itu berjalan dengan teratur, tertib, dan sopan. Ini yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah maka di dalam bagian pasal 14 di bagian yang terakhir ini, saudara, berbicara bahwa yaitu bahwa semua harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil untuk beribadah, bagaimana sikap kita? Bagaimana persekutuan kita? Paulus berkali-kali menggambarkan ilustrasi bahwa kita itu adalah tubuh Kristus. Menjaga kebersamaan kita. Semua dari kepala sampai ujung kaki, anggota masing-masingnya ada peranannya. Ada karunianya masing-masing dan setiap kita diberikan karunia, hendaklah kita memberikan sesuai dengan karunia kita. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Jagalah kebersamaan kita. Jagalah pelayanan kita bersama. Sebagai penutup saudara sekalian, hari ini kita masih ada dalam suasana krisis. Gereja tidak seperti dulu lagi bisa ketemu sama-sama. Jemaat terbatas, kebaktian 8.30, saya bersyukur hampir penuh semua kursinya. Biasanya kita jam 8, 2-3 kali lipat. Belum lagi jam 10, jam 5, jam 6 di Liverpool. Hari ini kita nggak bisa ketemu secara onsite, secara lengkap. Kita masih nunggu waktu. Tapi adakah kita memiliki hati yang bersekutu? Bersama-sama. Saya khawatir di zaman ibadah online ini, saudara, sudah asik dengan nyaman di rumah. Sehingga sulit sekali keluar dari kenyamanan atau zona nyaman itu. Memang benar Allah adalah roh adanya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau roh adanya, kan tidak dibatasi oleh ruangan Pak Pendeta. Gak perlu ada di gereja, kita bisa menyembah dimanapun saja. Saya setuju pengertian teologi itu. Tetapi Tuhan, Yesus sendiri peduli terhadap persekutuan. Paulus sangat peduli terhadap persekutuan bersama. Yesus sendiri pernah dengan pedulinya, dia membersihkan bait suci rumah Allah. Pada waktu itu yang dijadikan transaksi perdagangan bisnis di gereja. Dia bersihkan. Mungkin kita nggak menghadapi transaksi seperti itu. Tetapi hari ini di online, saudara, melalui YouTube itu banyak transaksi, saudara. Hiburan-hiburan dan sebagainya, saudara. Kalau saudara baca, saudara ibadah, bosen lah ini. Cetrik, bisa ganti ke YouTube yang lain, saudara. Godaannya besar sekali. Saudara, kita hari ini nggak ketemu di onsite, ketemunya di udara. Maka waktu kalau ada lagu dulu, waktu Sunday School, ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah.
Saya bayangkan, sekarang nih di udara, saudara. Online, garing, YouTube, live stream. Saya khawatir, adakah kita pada waktu mengikuti ibadah secara online sekalipun, hati kita ini masih peka, masih peduli terhadap rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu Yesaya mengatakan sebagai rumah doa. Rumah di mana orang berkumpul berdoa di dalamnya. Kepekaan itu harus masih terpelihara, saudara. Adakah kita masih peduli rumah Tuhan adalah rumah di mana kita boleh bersama-sama menjalankan fungsinya. Gereja menjalankan fungsinya secara holistik. Bukan hanya pengajaran tetapi sosial. Bukan hanya diakonia tetapi fellowship persekutuan. Bukan hanya persekutuan tetapi pengabaran Injil. Bukan hanya pengabaran Injil tetapi kehidupan bersama di dalam kekudusan kesucian. Saudara, ini pelayanan panggilan gereja. Mari kita melihat dan saya minta izin untuk bermisi tanya pada hati kita. Adakah kita memiliki hati yang rindu, saudara? Untuk melayani di dalam setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya khawatir kita sudah mulai pudar hati kita. Dan kita boleh datang setiap kali di meja perjamuan untuk mengingatkan kita akan anugerah pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan mengatakan ibadah online tidak benar, bukan. Silakan beribadah, tapi dengan hati yang menyembah. Saya bukan mengatakan bahwa kita beribadah harus onsite, tidak. Kita masih dalam masa-masa krisis. Kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus hidup bijaksana, tidak bodoh. Kita hidup tidak menjadi batu sandungan. Tetapi di tengah krisis ini, apakah hati kita masih rindu terhadap rumah Tuhan? Masihkah kita rindu pada satu hari kelak kita bisa ketemu lagi? Kita bisa ketemu sahabat-sahabat lagi. Adakah kita sedang berdoa, Tuhan, kapan saya diberikan kesempatan untuk berjumpa? Saya tiap kali mendengar berita sebelum masa pandemi, ada gereja ditutup, ada orang Kristen dibakar, ada tempat ibadah tidak boleh beribadah, ada gereja yang saat itu tidak diberikan izin lagi untuk bersembah, menyembah ataupun beribadah. Hati saya itu nyiris. Kita doakan di mimbar ini, kita berdoa untuk orang-orang di luar, bahkan di negeri-negeri lain, saudara-saudara. Mereka yang gak bisa beribadah, hati kita sedih supaya mereka bisa beribadah lagi. Tetapi di zaman masa ini, apakah kita memiliki hati yang seperti itu? Saudara sekalian, kepedulian ini harus dinyatakan dengan tindakan-tindakan nyata. Di tengah krisis ini, memang kita tidak mudah. Tapi marilah kita bangkit dan peduli terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan membutuhkan pelayanan kita bersama. Dari Sunday School, dari sekolah minggu, dari pembimbing remaja, banyak menitip pesan pada kami. Dari segenap majelis, dari segenap pengurus komite manajemen, dari setiap pelayanan, dari kebaktian-kebaktian. Masih banyak ruang-ruang yang perlu kita masuk untuk melayani bersama. Biarlah kita memiliki hati dan memiliki sebuah tekad memanfaatkan kesempatan yang ada. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus yang telah mengalir di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.